Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Selamat siang kelas 11 MIPA 4 dan 11 MIPA 1. Kebetulan Bapak belum bisa Google Meet secara langsung, jadi baru bisa memberikan materi melalui rekam layar video ya. Kebetulan lagi ada kegiatan. Nah, untuk MIPA 1 dan MIPA 4 itu Bapak akan memberikan materi bagaimana cara mencari delta H. Nah, untuk tugasnya kalian mencatat hal-hal yang penting yang kita diskusikan, yang kalian dengarkan sekarang. Kemudian nanti ada tugas soal, silahkan kalian catat di buku catatan. Kemudian berikan nama dan kelas dan tanggal sesuai jadwal mapel kimianya. Nah, nanti dikumpulkan hari Selasa depan ya, nggak apa-apa ya, dikumpulkan hari Selasa depan. Caranya dipoto tugasnya, kemudian di share ke KM dan KM nanti mengirimkan hasilnya ke Bapak. Oke. Bapak hari ini akan memberikan cara mencari delta H ya. Cara mencari nilai perubahan entalpi ya. Nah, ada 4 cara. Perasaan dulu pernah dijelaskan ya. Yang pertama dengan kalorimetri, kedua dengan hukum Hess, ketiga dengan data entalpi pembentukan, yang keempat dengan data energi ikat. Nah, yang dibahas sekarang adalah dengan cara hukum Hess. Nah, hukum Hess ini Bapak ngambil contohnya di LKS halaman 27 nomor 9 esai. Kalian bisa lihat di sana ada soal ya. Ada soal diketahui reaksi S ditambah O2 menjadi SO2 kemudian ada nilai delta H-nya sebesar min 300 kJ. Kemudian reaksi kedua ada 2SO2 ditambah O2 menghasilkan 2SO3. Nah, nilai delta H-nya min 190 kJ. Oke. Kalau tandanya minus, nilai delta H-nya berarti eksoterm. Minus berarti eksoterm atau melepaskan kalor. Nah, di soal kita harus menentukan delta H suatu reaksinya ini. Tentukan delta H untuk reaksi 2S ditambah 3O2 menghasilkan 2SO3. Nah, ini berapa delta H-nya? Nah, ini ciri dari hukum Hess. Jadi ciri hukum Hess itu ada dua reaksi, kemudian kalian bisa 2 reaksi, bisa 3 reaksi, dan di ujungnya biasanya ada nilai delta H-nya, ada nilai perubahan entalpinya. Kemudian kita harus mencari delta H dari suatu reaksi lain. Nah, itu ciri khas dari hukum Hess ya. Nah, ini kita anggap reaksi-reaksi yang atas itu yang harus kita cari itu yang reaksi
diinginkan, adalah reaksi yang diinginkan ya, yang diinginkan atau yang dituju ya. Cara atau angka pengerjaannya supaya kita bisa mendapatkan delta H reaksi sesuai yang di atas adalah ini. Kita bisa menuliskan angka di dua reaksi yang disediakan ya, misalkan yang atas 1 yang bawah 2, atau dibalik juga boleh, yang bawah 1 yang atas 2, terserah ya, terserah kalian. Ini misalkan ini 1, ini 2. Kemudian kalian pilih salah satu zat di reaksi yang diinginkan, misalkan S atau boleh SO3. Nah ya, ulangi ya, boleh S, boleh SO3. Nah kemudian kenapa Bapak nggak nyaranin kalian ngambil O2? Jadi tekniknya kalian ngambil di dua reaksi yang zatnya itu tidak ada di dua-duanya gitu. Maksudnya di salah satu, misalkan S nih. Kenapa Bapak merekomendasikan pilih S? Karena S hanya di reaksi 1, kemudian SO3 hanya di reaksi 2. Kenapa enggak O2? Nah, O2 itu karena ada di reaksi 1, ada juga di reaksi 2. Nah, nanti ini dihiraukan saja karena mengikuti sendiri. Ya, nanti mengikuti sendiri. Misalkan kita milih S, ya. Milih S karena di reaksi yang diinginkan ada S. Nah, S ini ada di reaksi nomor 1 di sini. Ya, berarti kita hanya perhatiin reaksi nomor 1. Disesuaikan dengan reaksi yang diinginkan. S ini lihat ada di sebelah kiri tanda panah. Ini tanda panah, ini tanda panah. Ini S, S-nya sebelah kiri. Kemudian dicek di reaksi 1 S-nya sama di kiri, maka reaksi 1 tetap itu artinya tidak usah dibalik. Karena gini, kalau seandainya ternyata S yang diinginkan itu di sebelah kanan S-nya, maka reaksinya dibalik. Ya, reaksinya dibalik berarti SO2 menjadi S tambah O2. Seandainya S yang diinginkan itu di kanan, S yang ini itu di kanan tanda panah. Tapi karena S-nya di kiri, maka tidak usah dibalik, artinya tetap. Mudah-mudahan kalian paham. Kemudian yang diinginkan S-nya itu mempunyai koefisien 2. Sedangkan S yang disediakan di reaksi 1 itu koefisiennya 1. Nah, maka kita harus mengalihkan dengan 2. Jadi reaksi 1 dikali 2. Ya, dikali 2. Siapa yang dikali 2? Bukan hanya S. Bukan hanya S ya. Yang dikali 2 adalah S. Ini O2 juga, termasuk 2 SO2 juga. Ini di sini nanti harus dikali 2. Termasuk delta H-nya dikali 2. Jadi nanti min 600 ya. Sebagai catatan, nanti kalau misalnya dibalik maka delta H-nya juga tadinya negatif jadi positif. Tapi karena ini tetap tidak dibalik, maka kalian tinggal menuliskan saja menjadi 2S ditambah 2O2 menjadi 2SO2. Delta H-nya jadi min 600. Min 600 kilojoule. Kemudian reaksi 1 kan udah diubah ya. Nah, fokus perhatian kita hanya ke reaksi 2 selanjutnya. Nah, setelah S udah, kita lanjut ke SO3. Nah, SO3 itu ada di reaksi 2, yaitu di sebelah kanan di sini nih. Ya, di sana. Di kanan. Nah, yang diinginkan SO2-nya itu ada di kanan ya, di kanan. Terus yang disediakan oleh reaksi 2, SO3-nya di kanan, ini SO3-nya juga di kanan. Maka tetap juga. Ini reaksi 2 tetap, artinya tidak dibalik ya. Tidak dibalik itu artinya yang kanan jadi di kiri, yang kiri jadi di kanan. Ya, tetap posisinya seperti ini. Kemudian mintanya ini 2 koefisiennya. Ini juga 2. Ya udah tetap nggak usah dikali 2, nggak usah dikali 3. Kalau mau dikali 1 karena tetap ya. Berapapun kalau dikali 1 maka tetap seperti itu. Nah, kemudian kita turunkan. Ini kan kali 1 nih, 2 kali 1 tetap 2. Ini koefisiennya 1 kali 1 tetap 1. Ini 2 kali 1 tetap 1 ya. Delta H-nya juga tetap min 190 karena dikali 1. Bapak tulis lagi yang reaksi 2 diturunkan.
2SO2 ditambah O2 menghasilkan 2SO3. Delta H-nya min 190 kilojoule. Nah, kalau udah seperti ini, dua reaksi sudah diubah semua, sudah diturunkan, maka kalian tinggal menjumlahkannya. Jumlahkan. Caranya gini, kalau ada zat yang sama dan satu ruas maka ditambahkan. Satu ruas itu artinya gini, yang kiri semua tanda panah, ya yang kiri tanda panah ditambahkan. Kalau di kiri semua, kalau di kanan tanda panah sama zatnya ditambahkan. Tapi kalau misalnya berbeda ruas, itu dikurangkan. Contoh gini maksudnya. Ini kan di reaksi 1 ada oksigen. Di reaksi juga ada oksigen, ada O2 juga sama persis. Nah, dan dua-duanya di sebelah kiri tanda panah. Maka ini harus dijumlahkan, ya. Ini kan 2, ini 1, maka ditambah jadi 3O2. Nah, ini putus ya. Kemudian ada zat yang sama lagi yaitu SO2. Lihat, yang ini di sebelah kiri tanda panah 2SO2, yang ini sebelah kanan tanda panah 2SO2. Maka ini saling mengurangkan. Nah, hati-hati, ini kebetulan ini 2 semua. Kalau 2 semua maka dia habis. Saling menghilangkan. Tapi kalau misalkan ininya 3, misalnya ini 3, ini 2, maka ini habis, ini sisa 1 ya yang di kanan. Ya, sisa 1 artinya kita menuliskan SO2 di sebelah kanan. Tapi karena realnya ini 2, maka ini saling menghilangkan ya. Tidak ada yang sama lagi ya. Kalau O2 udah diturunkan di jumlah, jadi di sini ya. Kita tinggal menurunkan yang berbeda. Ini 2S nggak ada temennya, kita tinggal turunkan jadi 2S. Kemudian SO3 juga nggak ada temennya, jadi kita turunkan 2SO3. Maka kita jumlahkan delta H-nya. Setelah dijumlah hasilnya minus 790 kilojoule. Ya, seperti itu. Kalau kita perhatikan reaksinya, reaksi yang bawah ini sesuai dengan reaksi yang diinginkan di atas. Lihat, persis sekali. Ya. Nah, seperti itu. Itu namanya hukum Hess. Tolong kalian catat ini contohnya. Kemudian definisi hukum Hess itu sendiri juga catat. Nah, untuk latihannya, kalian tolong cari penyelesaian yang setipe dengan soal ini ya, soal ini. Oke, untuk soalnya nanti insya Allah akan Bapak share melalui grup WhatsApp atau KM ya, seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silahkan jangan sungkan untuk japri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.